Oke, hari ini kita akan diskusi dan bahas tentang eksponen umum dan logaritma umum. Untuk materi sudah ada di e-kampus, silahkan nanti diakses saja ya. Apa itu eksponen umum? Gitu ya. Bahwasannya eksponen umum, kalau kita lihat di sini ada sebuah hubungan jika B itu ln A atau ln A ya. Dan A-nya itu lebih besar dari 0 jika dan hanya jika A-nya nanti itu bernilai E pangkat B. E pangkat B. B-nya merupakan bilangan real. Oke, diperoleh bahwasannya karena A itu adalah E pangkat B, di mana B-nya itu adalah ln A, maka boleh kita gantikan untuk eksponen umum, A-nya itu sama dengan E pangkat ln A. Dan A-nya lebih besar dari 0. Kemudian masing-masing ruas baik kiri maupun kanan saya pangkatkan dengan X, maka jadi bernilai pangkat AX sama dengan E ln A pangkat X, atau kita sederhanakan di E pangkat X ln A. Jadi ln A kali X, ln A itu adalah konstanta, jadi konstanta X. Jadi harusnya itu ya E pangkat ln AX, cuman biar nggak ambigu atau rancah. Jadinya penulisannya adalah E ox konstanta atau E pangkat X ln A. A-nya lebih besar dari 0. Oke, maka kita simpulkan definisi 8.5, fungsi eksponen umum dengan bilangan dasar A-nya lebih besar dari 0 dan pubah bebas X didefinisikan sebagai fungsi eksponen umum adalah A pangkat X, nanti boleh kita gantikan menjadi E pangkat X ln A. Oke ya, bentuk A pangkat X boleh kita ganti menjadi E pangkat X ln A. Di mana daerah definisi dan daerah rank fungsinya ini adalah bilangan real ya. Untuk relasi fungsi, batasnya dari 0 sampai tak hingga. Jadi tidak mungkin minus, minimalnya 0, maksimalnya tak hingga, berapapun angka maksimalnya. Oke. Dari definisi yang kita dapatkan, bahwasannya A pangkat X sama dengan, atau boleh nanti eksponen umum itu E pangkat X ln A, kita mendapatkan beberapa sifat fungsi. Yang pertama adalah untuk A tidak sama dengan 0, fungsi F adalah 1 ke 1. Untuk A tidak sama dengan 1, fungsi F adalah 1 ke 1. Jadi kalau misalkan kita lihat di grafiknya ya, itu yang saya coret-coret grafiknya. Kalau kita lihat grafiknya, gitu ya, ada dua buah grafik kurva. Kalau kalian perhatikan, ketika A-nya bernilai 1, maka nanti dia akan dihasilkan oleh dua sumber yang berbeda. Jadi kan kalau misalkan sebuah fungsi itu dihasilkan oleh dua sumber berbeda, atau dua sumber berbeda menghasilkan satu hasil yang sama, dia kan bukan fungsi 1 ke 1 ya. Nah, agar fungsi itu menjadi 1 ke 1, A-nya tidak boleh bernilai 1. Jadi selain A tidak sama dengan 1, maka nanti fungsinya 1 ke 1. Ketika fungsinya 1 ke 1, maka kesimpulannya adalah fungsi tersebut memiliki inverse ya. Oke. Lalu untuk sifat nomor 2, fungsi F itu monoton naik untuk A-nya lebih besar dari 1. Karena kan tadi batasnya 1. Dan monoton turun untuk nilai A-nya atau untuk basis A-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ini menjelaskan bahwa ternyata sama ya, ketika fungsi itu monoton murni, maksudnya tidak menghasilkan dua monoton dalam satu nilai gitu ya, maka dia juga memiliki inverse-nya. Jadi ini membuktikan bahwa dia punya inverse.
Ini pun juga sekaligus menggambarkan di grafik bahwa atau kurva bahwasannya ketika A lebih besar dari 1, dia monoton naik. Kalau kalian perhatikan grafiknya, nah, ini monoton naik ya. Dan turun ketika A-nya lebih besar dari 0 dikurang dari 1. Ini yang kurva A lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Grafik fungsi f selalu cekung ke atas pada R. Jadi ketika bilangannya real gitu ya, maka nanti dia cekung ke atas. Yang cekung ke atas paham ya, yang begitu cekungannya. Oke, ini grafik f fungsi eksponen umumnya. Oke, lanjutannya adalah di sini ada beberapa lanjutan. Yang pertama adalah bahwa jika ada sebuah nilai atau notasi a pangkat x dikalikan dengan a pangkat y, itu boleh kita tuliskan sama dengan a pangkat x plus y. Ketika basisnya sama, di basisnya atau konstantanya sama-sama a, tapi pangkatnya berbeda dan mereka berdua dikalikan, maka boleh nanti pangkatnya dijumlahkan. Oke. Lalu yang nomor 6 di situ ya, ketika basisnya sama kemudian dibagi tapi pangkatnya berbeda, itu boleh kita kurangkan jadi a pangkat x min y. Ini sekaligus dulu ketika di SMA ada yang disebut dengan notasi ilmiah ya. Ketika pangkat itu atau bilangan berpangkat letaknya ada di bawah berlaku sebagai penyebut, ketika kita naikkan maka maka angkanya boleh dinaikkan ke atas, tapi pangkatnya dijadikan negatif kalau awalnya positif atau positif kalau awalnya negatif. Oke. Jadi gampangannya ini kan y-nya pangkatnya positif ya. Ketika naik jadi pangkat negatif. Lalu yang nomor 7, ketika ada basis a pangkat x kemudian dipangkatkan lagi dengan y. Jadi ini seakan-akan ya penulisannya adalah a pangkat x kali a pangkat x kali a pangkat x sebanyak y, ya kan ya. Maka boleh kita kalikan untuk pangkatnya. Jadi a pangkat x kali y dengan catatan basis a-nya sama. Lalu yang nomor 8, ketika a kali b pangkatnya adalah x, ini basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, maka boleh kita pisahkan jadi a pangkat x kali b pangkat x. Lalu selanjutnya yang nomor 9, ketika basisnya berbeda kita bagikan tapi pangkatnya sama, maka boleh kita tuliskan menjadi a pangkat x dibagi dengan b pangkat x. Sebelum saya lanjut, jadi untuk eksponen umum ini berlaku ketika boleh kita gunakan untuk perhitungan eksponen irasional. Contoh irasional kan yang waktu itu kita bahas ada akar 2, pi, dan semisalnya. Oke ya. Nah, di sini bentar. Di sini kita mau buktikan ya. Di sini kita mau buktikan apakah boleh ditulis seperti itu. Saya hapus dulu ya. Kita mau membuktikan yang ini. Yang a pangkat x dibagi a pangkat y. Penulisannya boleh atau enggak sama yang nomor 7. Nah, di sini coba kita buktikan dari segi kita kembalikan bilangan basis tersebut atau nilai tersebut ke notasi eksponen umum. Ya kan ya? Tadi kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa a pangkat x itu boleh dituliskan menjadi eksponen umumnya adalah e pangkat x ln a kan ya? E pangkat x ln a. Ini yang kita pegang. Nah, kita mau membuktikan nih penulisan nomor 6 dan 7. E pangkat x ln a. Yang nomor 6 dulu. Kita lihat di situ basisnya a pangkat x dibagi dengan a pangkat y. Benar nggak sih? Boleh kita tuliskan a pangkat x min y. Oke.
sebelumnya ini kita misalkan nih, ini saya misalkan sebagai misal ya, A pangkat X dibagi A pangkat Y itu adalah apa nih, sembarang huruf ya, misalkan C. Maka ketika C pangkat 1 itu boleh kita tuliskan E pangkat, ini berlaku sebagai A, ini berlaku sebagai X ya. Satunya sebagai X, C-nya sebagai A. Jadi E pangkat X ln A. X-nya adalah X-nya adalah 1 kali ln A-nya adalah C ya di sini. C dalam kurung biar nanti kita kembalikan. Lalu kita kembalikan di situ ya, bahwa E atau ini sama dengan E kali 1 ln C-nya apa di situ? A pangkat X dibagi A pangkat Y. A pangkat Y. Ingat kembali untuk pembagian logaritma natural ya. Jika sampai jika ada ln A per B, maka boleh kita tuliskan ln A min ln B ya kan ya. Nanti coba dicek lagi logaritma naturalnya. Sehingga bilangan tersebut atau notasi tersebut kita tuliskan ulang menjadi E pangkat ln A pangkat X sebagaimana di situ ya, dikurangin dengan ln A pangkat Y. Oke. Ingat kembali juga bahwa kalau ln A pangkat R itu boleh dituliskan menjadi R ln A. Ini untuk wawasan kalian bagaimana sih atau kenapa sih dituliskannya seperti itu. Jadi di sini saya tuliskan ulang kembali E pangkat X-nya pindah ke depan, X kali ln A dikurangin Y kali ln. Ingat kembali juga bahwa ln itu adalah 1. Jadi di sini kan X kali 1 dikurangi Y kali sama dengan E dalam kurung X min Y. Jadi kita dapat kesimpulan, oh ternyata A pangkat X dibagi A pangkat Y boleh dituliskan jadi seperti ini. Jadi terbukti ya. Itu kalau dari segi notasi eksponen umum. Nah, coba sekarang kita buktikan dengan bilangan. Misalkan basisnya 2, pangkatnya yang atas pangkat 4, yang bawah pangkat 2. Oke, yang sebelah kanan ya, 2, 4 kurangin 2. Kira-kira antara kiri dan kanan itu sama atau enggak? Kita coba aja. 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. 16 dibagi 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 2, 4 kurang 1, 2 kan ya. 2 pangkat 2. Kalian perhatikan di situ, yang kiri 6 bagi 4 adalah 4, yang kanan 2 pangkat 2, 4. Jadi ternyata boleh kita tuliskan seperti ini. Oke. Kemudian yang nomor di situ berapa? Nomor 7 ya. Kita mau buktikan coba. Nanti yang nomor 5, 7, 8, nomor 5, 8, 9 kalian coba sendiri. Silakan. Yang nomor 7, apabila ada sebuah notasi A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y, apakah boleh dituliskan menjadi A pangkat X kali Y? Kan gitu ya. Nah, di sini coba kita jabarkan sebagaimana yang tadi. Kita misalkan dulu aja. Misal A pangkat X itu adalah C. Jadi kan C dalam kurung pangkat Y sama dengan, nah, C pangkat Y itu kita asumsikan atau kita kembalikan ke A pangkat X. Bahwa A pangkat X boleh diganti menjadi E pangkat X ln A. Yang di notasi ini ya, atau dibilang atau di nilai tersebut, X-nya adalah Y, A-nya adalah C. Maka E pangkat Y dikali ln C, ya kan ya? Kita kembalikan tadi C-nya saya misalkan sebagai AX, A pangkat X. Maka di sini menjadi E pangkat Y dikali ln C-nya, ingat di situ ya, A pangkat X. Ingat kembali yang atas gitu ya, bahwa ln A pangkat R, ya, ln A pangkat R, itu boleh kita tuliskan jadi R kali ln A, di mana ln A adalah 1, jadi nilainya boleh kita tuliskan menjadi sama dengan R ya.
Ini kayak loading deh. Ini sama dengan R. Yang atas tuh ya, sama dengan R. Maka di situ boleh kita tuliskan jadi E pangkat Y, step by step-nya, X-nya pindah ke depan jadi X kali ln A. Ln A-nya adalah 1, sehingga boleh kita tuliskan E pangkat Y kali X. Karena perkalian boleh dipindah-pindah ya, jadi sama aja E pangkat XY. Jadi terbukti. Kalau menggunakan bilangan, kita coba ya. Kita coba menggunakan bilangan atau nilai. Apakah benar sama? Misalkan, basisnya 2, pangkat X-nya berapa? X-nya 2 aja deh. 2 kali, pangkat 2 kali 4. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 pangkat 4. 2 pangkat 8. Di mana 4 pangkat 4 itu kan berarti 16 kali 16. 16 kali 16 itu adalah 256. 2 pangkat 8 juga ya, 256. Karena kan 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64. 2 pangkat 7, 64 kali 2 itu adalah 128. 128 tambah 128, 25. Ternyata ekuivalen atau sama. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian menemukan sebuah bilangan berpangkat dengan basisnya sama tapi dipangkatkan lagi, jadi boleh pangkatnya dikalikan langsung. Oke, jadi seperti itu ya alasan-alasan tulisannya. Dengan syarat X dan Y bilangan real. Oke, kita lanjutkan ya di sini untuk turunan. Jadi kita perlu tahu juga nih turunan fungsi eksponen umum. Yang pertama ada teoremanya ketika, bentar, ini saya hapus dulu. Ini ingat jangan lupa simbol turunan boleh F aksen, Y aksen sama ya. Turunan pertama dari A pangkat X. Oke. Kami ini materi adalah eksponen umum, kita kembalikan A pangkat X ke eksponen umum. Oke ya. Kita kembalikan ke eksponen umum. Jadi di sini turunan pertama dari E pangkat X ln A. Ingat kalau turunan eksponen natural adalah ya eksponennya natural itu sendiri kita keluarkan lalu pangkatnya kita turunkan. Pangkatnya itu yang berpangkat yang saya tabel kuning ya. Oke. Berarti ini kan kita tuliskan ulang jadi E pangkat X ln A dikali nah turunan dari X ln A itu berapa? Turunan dari ln A X. Ini kan sama aja konstanta X ya. Kalau konstanta X, X-nya pangkat 1, maka turunannya adalah konstanta itu sendiri. Oke, jadi kan ln AX, maka turunannya adalah ln A. Turunan dari ln AX adalah ln A, karena ln A adalah konstanta. Jadi ini dikalikan dengan ln A, sama dengan A pangkat. Oke, lalu yang ini, ya, yang eksponen umum kita kembalikan ke A pangkat X. Jadi kesimpulannya untuk turunan A pangkat X langsung aja. A pangkat X ln kali ln A. Nah, sekarang apabila X-nya adalah UX atau sebuah fungsi gitu ya, maka nanti sama aja berarti tinggal A pangkat U dikalikan U aksen ln A. U aksen itu turunannya. Jadi ada turunan di situ. Nah, ini step by step-nya ya kan ya. Jadi turunan pertama dari EU ln A. Ya. Ini dituliskan ulang E pangkat U ln A dikalikan dengan U aksen kali ln A. Jadi kalau misalkan seandainya misal ya, ini ln A X pangkat 2. Maka hasilnya adalah ini kan konstanta X pangkat 2 itu adalah konstanta kali X pangkat 2 yang kita turunkan. Jadi kayak gini ya. X
2 aksen. Konstanta adalah ln A, X2 aksen, ya kita turunkan, jadi hasilnya adalah X. Nah, ini buktikan bahwa ternyata itu perlu diturunkan. Jadi kalau misalkan nilainya adalah UX, jadi A pangkat turunannya adalah A pangkat U kali U aksen ln A. Jadi ln A ini jangan sampai hilang. Nah, ini contohnya. Ini saya hapus dulu ya. Yang pertama di situ kan ya, dx atau turunan pertama dari 2 pangkat x. 2x-nya itu sama dengan ax ya. Bahwa turunan ax itu kan tadi langsung aja ax ln A. Nah, kalau 2 pangkat x itu harusnya adalah 2 pangkat x ln 2. Nah, ini bukan, nanti kalian ganti di PPT-nya ya. Ini bukan ln x tapi A hasilnya. Atau kalau mau di step by step ya, kita kembalikan ke eksponen umum jadi E pangkat ln 2x. Karena apa? Karena kan A-nya adalah 2, X-nya adalah X. Jadi kan kalau AX, eksponen itu E pangkat X ln A. Di sini A-nya adalah 2, jadi E pangkat X ln 2. Ya. Lalu karena ini turunan eksponen, ini kita tuliskan ulang, jadi E pangkat X ln 2. Nah, X kali ln 2 itu turunannya adalah ln 2. Ini lalu yang eksponen kita kembalikan ke bentuk nilai awal, yaitu 2 pangkat X. Hasilnya seperti ini. Lalu nomor 2, ini adalah yang A pangkat U X ya. Atau nanti perlu kita turunkan yang atasnya. Nah, ini kalau mau cepat kan langsung berarti kan ya. Jadi 3 kali, jadi A pangkat UX dikali U aksen dikali ln A. Jadi langsung aja nanti kan dapatnya gini ya. 3 sin X dikali turunan dari sin X adalah cos X ln A. Ln A-nya adalah 3. Atau kalau step by step seperti ini ya. Ini kita ubah ke definisi eksponen umum. Jadi E pangkat ln 3 pangkat sin X. Turunannya adalah, oke, di sini ln 3 pangkat sin X. Sin X-nya turun ke depan ya. Jadi tadi kan benar ya. E pangkat sin X ln 3. Turunannya ini dituliskan ulang. Jadi E pangkat sin X ln 3. Turunan dari sin X ln 3 itu kan ln 3 konstanta, jadi ya konstanta kali sin 3X. Maka turunannya adalah konstanta dikali cos ln 3 adalah konstanta, sin X adalah sin X. Jadi konstanta sin X turunannya adalah konstanta cos X. Oke. Maka turunannya di situ cos X ln 3. Jadi sesuai ya, ini sama dengan ya. Lalu yang nomor selanjutnya, contoh lain ya. Hitung turunan pertama dari fungsi seperti ini. Nah, kalian jangan bingung, karena ini penjumlahan, maka turunkan satu per satu. Hasilnya adalah seperti ini, nanti kalian coba ya. Oke. Nanti kalian coba hasilnya seperti di bawah. Terus materi selanjutnya ada integral dari fungsi eksponen umum. Ingat bahwasannya untuk integral atau anti turunan itu didapatkan dari kesamaan berikut ini. Oke. Jadi, misalkan ada nilai Y sama dengan A pangkat X. Maka masing-masing ruas kita turunkan. Baik yang kiri Y kita turunkan jadi D per DX. Lalu yang A pangkat X tadi turunannya, ingat kalau eksponen umum turunannya langsung aja AX ln A. Ya kan ya. Lalu DX udah ke kanan, jadi DY sama dengan
dengan A pangkat X ln A dx. Atau boleh juga nih nanti kita tulis A pangkat X dx sama dengan dy ln A. Jadi ln A-nya pindah ruas kiri jadi pembagian. Setelah kita turunkan, kita integralkan. Integral dy adalah y ya di samping situ. Sama dengan atau y ya. Lalu ln A karena konstanta dia keluar, jadi tinggal integral A pangkat X dx. Ingat A pangkat X dx tadi apa? dy per ln A ya. Jadi ini kita ganti nih, kita lihat di sampingnya di situ. Ini saya hapus saja dulu. Oke. Integral dari dy adalah y ya. Lalu di ln A dikali y, ini ln A dikali integral dari dy ln A. Integral dari dy ln A. Ln A-nya keluar ya. Sorry, bentar. X dx adalah integral jadi dy ln A. Oke. Bentar. Ini enaknya nyebutnya gimana ya? Integral AX dx integral sebentar. Saya coba kembali dulu tadi. Oke. Mana tadi ya? Oke, di sini. Integral dy adalah integral dy ln A sama dengan y ln A sama dengan A pangkat X per ln A. Ln A dy ln A. Pangkat X ln A dx ya. Maka di situ kalian perhatikan kita pindahkan untuk ln A-nya ke sebelah kiri. Jadi dy per ln A sama dengan AX dx. Nanti AX dx kita ganti dengan seperti ini. Oke ya. Jadi kan tadi dapat tuh. Lalu masing-masing ruas kita integralkan. Integral dy ln A sama integral AX dx. Nah, integral dy ln A itu adalah y per ln A. Ini integral AX dx. Y-nya kita kembalikan. Apa Y? Y dari awal apa tadi? Y sama dengan A pangkat X. Ya kan di atas itu. Jadinya kesimpulan akhir adalah A pangkat X sama dengan ln A. Ini merupakan integral dari A pangkat X dx.
Ini bukan AX, tapi A pangkat X dx. Oke. Jadi yang stepnya ya, atau langkahnya. Jadi kesimpulan akhirnya, apabila kita mengintegralkan eksponen umum, hasilnya menjadi A pangkat X ln A. Oke, kita coba sekarang satu per satu. Yang nomor 1, ketika integral 2 pangkat 4x dx. Oke, ini kita kembalikan ke awal tadi. Persamaan umumnya adalah A pangkat X dx. Oke. Karena ini X adalah UX, jadi 4x 2x, kita misalkan dulu aja. Ya, jadi U-nya adalah 4x. Oke, kita mau kembalikan dia ke hanya pangkat X saja atau hanya pangkat U aja, bukan UX. Kita misalkan U adalah 4x, turunan dari, lalu masing-masing ruas kita turunkan ya. Turunan U adalah du per dx, ini langsung ke sebelah kanan aja. Du per dx sama dengan turunan dari 4x adalah 4. Oke, ini tukar posisi ya, dx dengan 4. Jadi du per 4 sama dengan dx. Nanti dx kita ganti jadi du per 4. Oke, kita tuliskan. Permisalan sudah selesai. Lalu kita sekarang ke perhitungan integralnya. Integral 2 pangkat 4x dx itu kita ganti, ini bukan 4, salah, harusnya U. Jadi integral 2 pangkat U du per 4. Ya. Kemudian dx kita ganti du per 4, 4 pangkat 4x kita ganti menjadi U. Integral dari 2 pangkat U, 2 pangkat U kan sudah menjadi bentuk A pangkat X ya. Oke. 2 pangkat U sama dengan A pangkat X. Integral 2 pangkat U, integral A pangkat X, di mana tadi kalau integral A pangkat X adalah AX, A pangkat X ln A. Maka di sini A-nya kan 2 ya. 2 pangkat 4 per ln 2. Oke. Maka integral dari 2 pangkat U itu adalah 2 pangkat 4 per ln 2. Ya. 2 pangkat 4 per ln 2. Oke, karena sebelumnya kita misalkan U ya, boleh juga sih 2 pangkat U. Ini ya. Yang sebelah sini nih. Ini biar nggak bingung dengan 4, 4-nya saya pakai yang ini aja. Begini. Nah, biar nggak tukar sama mana U, mana 4. Oke, akhirnya kan udah lebih enak. Jadi 2 pangkat U du kali 1/4. Nah, integral dari 2 pangkat U adalah 2 pangkat U ln 2 nih, yang sebelah kanan ya, kalian perhatikan. 2 pangkat U per ln 2 dikali 1/4. Oke. Nah, U-nya apa? U-nya adalah 4x. Jadi 2 pangkat 4x, 2 pangkat 4x dibagi dengan 4 ln 2. Itu untuk 2 pangkat 4x. 4 kali ln 2. Kita coba sekarang yang nomor 2. Nanti bisa kalian akses ini untuk latihan di video ya. Integral dari 4x kuadrat. X dx. Yang kita misalkan adalah yang x pangkat 2. Oke. Kita misalkan, atau nanti kita ubah x pangkat 2 itu menjadi U. Sehingga ini yang lebih enaknya kalian langsung ke atas nih ya. Masing-masing ruas kita turunkan, ini du per dx sama dengan x kuadrat. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Makanya masing-masing ruas kita turunkan. Nah, oke. Dx dengan 2x tukar posisi. Jadi apa? Jadi du per 2x sama dengan dx. Atau boleh juga kalau nggak gitu, atau boleh juga hanya angka 2-nya aja yang pindah ke bawah. Jadi du per 2 sama dengan x dx. Nah, ini juga boleh. Jadi nanti x dx kita ganti dengan du per 2. Oke. Permisalan sudah selesai. Langkah selanjutnya kita langsung integralkan aja.
bahwa integral dari 4 pangkat x kuadrat x dx, ya, x kuadratnya kita ganti dengan u, jadi 4 pangkat u, lalu x dx-nya kita ganti tadi di atas du per 2. Ini kayak du per 2. Oke, nah ini sudah 4 pangkat u turunan dari, atau integral dari 4 pangkat u tadi apa? Integral dari a pangkat x itu a pangkat x per ln a, ya. Jadi integral dari 4 u adalah 4 pangkat u per ln 4 kali setengah. Kita kembalikan u-nya apa? U-nya adalah 4x pangkat 2. Jadi 4x pangkat 2 bagi ln 4 kali setengah, atau penulisannya sebagaimana di sebelah kanan itu, ya. Karena ini merupakan integral tak tentu, jangan lupa ditambahkan dengan C biar nggak salah. Oke, kita lanjut sekarang yang nomor 3. Nah, di sini kalian abaikan, karena ini integral tentu, kalian abaikan dulu atau kalian tutup dulu nih. Di masa mana kalian tutup, kalian fokus dulu di perhitungan integral 2 pangkat x dx. Di mana 2 pangkat x dx tadi kita sudah deh. Enggak, 4x, 2 pangkat 4x. Sama aja ya, nanti kalian integralkan dulu 2 pangkat x dx. Ini kalau kita kembalikan ke pesan umum kan ini a pangkat x, ya. Jadi langsung aja a pangkat x itu kan integralnya adalah a pangkat x per ln a. Karena a pangkat x adalah 2 pangkat x, langsung aja integralnya adalah yang ini, 2 pangkat x per ln 2. Batasnya ya udah masukin seperti biasa kalian mengintegralkan. Oke, batasnya ada 0 sampai 5. Kalian masukin dulu sini ya. Jadi kita masukin dulu yang angka 5, 2 pangkat 5 per ln 2 dikurangin dengan 2 pangkat 0 per ln 2. Ini kita masukin x sama dengan 5, ini kita masukin x sama dengan 0. Oke, nanti kalian dapat hasilnya seperti ini. Ini bukan tadi awalnya 31 tuh, kurang angka 3 belum ketulis ya. Jadi hasil akhir adalah 31 per ln 2. Nanti kalian coba sendiri aja. Yang penting adalah stepnya kalian paham, konsepnya kalian paham. Lalu selanjutnya, di sini ada grafik fungsi eksponen umum. Tadi kan kita sudah mendapatkan wawasan, ternyata ketika A-nya lebih besar dari 1, untuk grafik eksponen umum dia monoton naik dan cekung ke atas. Kalau misalkan A-nya antara 0 sampai dengan 1, maka dia monoton turun, tetapi tetap cekung ke atas. Kan ya, ketika A-nya antara 0 sampai dengan 1, yang atas A-nya lebih besar dari 1. Oke, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, f pangkat x-nya atau fungsi adalah a pangkat x. Untuk daerah domain ya, domain fungsinya itu asalnya itu batasnya minus tangga sampai tangga, jadi berapapun boleh. Lalu turunan pertama dari ini kan tadi ax ln a ya, ax ln a. Aslinya ini bukan fungsi satu ke satu, tapi karena kita batasi yang pertama dan yang kedua, maka monoton naik jika A-nya lebih besar dari 1 hasilnya, ya. Lalu monoton turun jika A-nya antara 0 sampai dengan 1, atau A-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Ketika kita turunkan kembali, ini turunan kedua, ternyata dia nilainya positif. Kalau misalkan turunan kedua itu positif, maka dia cenderung ke atas. Ingat ya. Lalu ketika ketika ini apa x-nya ya, x-nya kita ganti dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi ketika x-nya adalah 0, y. Karena apa? Karena kan gini, a pangkat x, ketika x-nya kita ganti dengan 0, nilainya 1. Berapapun bilangannya berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Maka di tengah-tengah di situ ya, ketika x-nya 0 di sini ya, maka y-nya 1 di sini. Ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 1. Jadi sesuai ya grafiknya. Kalau misalkan kalian mau grafik eksponen umum.
Oke. Nah, setelah kita membahas tentang eksponen umum, kita sekarang ke logaritma umum. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja disampaikan mana yang perlu untuk dibahas kembali ya. Oke. Ini ada fungsi logaritma umum. Untuk fungsi logaritma umum kita coba kembalikan ke awal ya, bahwasannya fungsi eksponen umum itu kan monoton murni. Ketika dia monoton murni, maka hal tersebut atau eksponen umum tersebut memiliki inverse. Oke. Ketika eksponen umum, jadi kesimpulannya bahwa ternyata eksponen umum itu ada inverse-nya, dan inverse dari eksponen umum itu adalah logaritma umum. Logaritma bilangan basisnya atau pokoknya adalah A. Nah, notasi dari logaritma umum yang ini. A log X. Ya. Oke. Nah, di sini berlaku ketika A-nya bilangan positif bukan satu, maka Y-nya sama dengan A log X jika dan hanya jika X-nya itu adalah A pangkat Y. Oke. X-nya, nah dari yang sebelah kiri, X-nya kita ganti A pangkat Y ya. Jadi A log A pangkat Y, Y-nya pindah ke depan kalau misalkan kita gunakan sifat logaritma. Jadi Y kali log A log A. A log A itu 1. Jadi ternyata benar ya bahwasannya ketika Y sama dengan A log X, itu boleh kita tuliskan X sama dengan A pangkat Y. Oke. Terus, nah ini sini nih. Log, sebentar ya. Eksponen. Oke. Lalu di sini ada, tadi kita dapati bahwa mana sampai mana tadi? Nah, di sini ya. Dari hubungan di atas kita dapatkan bahwasannya jika masing-masing ruas kita logaritma naturalkan ya. Ketika X sama dengan A pangkat Y, masing-masing ruas kita logaritma naturalkan. Jadi ln X sama dengan ln A pangkat Y. Sebagaimana konsep ln A pangkat R, R-nya tidak diletakkan, jadi bahwasannya ln X itu boleh kita tuliskan menjadi Y ln A. Nah, di sebelah kanan kalian perhatikan, ln A-nya pindah ruas ke kiri jadi ln X per ln A. Y-nya sama dengan ln X per ln A. Y-nya itu apa? Y-nya itu adalah A log X. Tadi di atas ya, Y sama dengan A log X. Ini muter-muter aja sebenarnya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwasannya logaritma umum adalah A log X. Boleh kita tuliskan juga menjadi ln X per ln A. Kalau tadi kan eksponen umum A pangkat X menjadi E pangkat X ln A. Nah, kalau di logaritma umum, A log X sama dengan ln X per ln A. Oke. A log X Oke. Jadi dari hubungan tersebut kita bisa menurunkan. Baru kita bisa menurunkan. Kalau kita menurunkan logaritma susah. Yang penting kita turunkan aja. Log X per ln A. A-nya adalah konstanta. Jadi log X per ln A turunan adalah 1 per X ln A. Kalian cukup fokus di ln X-nya aja. Ya. Turunan dari yang bawah itu ya. Turunan dari A log X. A log X-nya kita ganti menjadi
ln X per ln A. Kalian fokus aja ke ln X-nya, karena turunan dari ln X adalah 1 per X. Adapun ln A konstanta, jadi tuliskan apa adanya. Jadi hasil akhirnya untuk A log X itu turunannya 1 per X ln A. Oke, dapat nih ya. Itu kalau misalkan X-nya adalah U. Tapi kalau misalkan UX atau fungsi lain, maka menjadi ada ketambahan ya. Ingat, ada ketambahan yang atas, ada ketambahan turunan U-nya. Jadi kalau atas adalah 1 per X ln A, kalau misalkan itu bilangan U ya, UX, maka menjadi U aksen atau turunan U dibagi dengan U ln A. Nanti kita akan mendapati contoh soal. Nah, di sini contoh turunan logaritma umum. Oke, yang pertama adalah ketika sebuah fungsi itu 3 log X kuadrat plus 1, ini sama aja apa tadi? A log U ya. Nanti nomor 4 kalian coba sendiri aja. Yang nomor 1, nomor 2, sorry. Oke, ini kita kembalikan dulu. A log X. Ini menjadi apa tadi? Mana? Ini nih. Ya. Oke. Ini kan sama aja A log UX. Maka turunannya adalah ini nih. 1 per U ln A kali U aksen. Kita coba. Kita prediksi nanti jawabannya adalah 1 per U-nya adalah X kuadrat plus 1 dalam kurung, dikali ln A-nya adalah 3, dikali U aksen. U aksen adalah 2X, ya kan ya. Jadi turunan dari X kuadrat plus 1 adalah 2X. Ternyata prediksi kita mana ya? Oke. Jawaban dia ini nih. Prediksi kita terbukti benar ya. Cuman kita coba step by step sekarang. Oke. Kami kita fokus ke yang nomor 4 aja. Ya, nomor 2. Nomor 1 nanti nomor 2 kan coba sendiri, cuman saya kasih clue. Ini A log X ya. A log X boleh kita ganti menjadi ln X per ln A. Jadi ln X per ln A di sini. X-nya adalah X kuadrat plus 1, A-nya adalah 3. Maka turunannya ya, turunannya adalah U aksen per U ln A. U aksennya adalah 2X. U-nya adalah X kuadrat plus 1, ln 3-nya dituliskan aja ulang. Jadi 2X X kuadrat plus 1 ln 3. Oke, jangan bingung ya untuk turunan X kuadrat. Kalau misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 1, maka turunannya adalah turunan X kuadrat adalah 2X, turunan konstanta adalah 0. Maka turunan U aksennya adalah 2X. Yang nomor 2, ya kalian coba aja di sini nanti. Nah, di sini ada khusus nih. Ini itu U per V. Jadi ln U per V dibagi dengan ln A ya, ln A. Nah, ingat turunan dari U per V ya. Jadi di situ nih. Oke, di situ kan ada turunan, saya tuliskan ya. U aksen V dikurangi dengan V aksen U dibagi V kuadrat. Jadi jangan sampai bingung ya. Nah, setelah dicek akhir perhitungannya adalah yang saya stabil kuning. Terus di sini ada fungsi logaritma umum. Ingat kalau misalkan fungsi memiliki inverse, maka nanti grafiknya boleh kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka di situ kita kembali lagi tadi, ternyata fungsi inverse, fungsi eksponen umum itu adalah grafik eksponen umum adalah yang ini. Tadi saya ambil sampel yang A yang lebih besar dari 1. Nih. Maka tinggal kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Sumbu Y sama dengan X yang ini. Maka cerminannya adalah yang ini, cekung ke bawah dia ya. Oke, ini adalah fungsi dari logaritma umum. Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 1. Kalau A-nya antara 0 dan 1, ya udah kita cerminkan.
Oke, awalnya kan seperti itu ya, dia monoton turun. Oke, ini sumbu X, sumbu Y sama dengan X, maka cerminan adalah seperti ini. Itu grafik dari logaritma umum dengan catatan A-nya antara 0 dan 1 atau A-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Oke, silakan ini dicoba sendiri contoh soalnya. Ya. Sampai sini kalau ada yang mau ditayangkan langsung aja disampaikan. Sebelum saya lanjut sedikit untuk inverse trigonometry ya. Tadi saya cicil. Silakan dicek dulu 1 menit. Oke, kalau tidak ada saya lanjut aja dulu ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk inverse trigonometry dengan yang pertama adalah inverse sinus. Ya, awalnya fungsi trigonometri itu bukan merupakan fungsi satu ke satu karena dia bentuknya adalah periodik. Oke, ini ya periodik ya. Tapi ketika dia tidak satu ke satu, maka kan nggak ada inversnya. Jadi kalau misalkan mau itu menjadi ada inversnya harus dibatasin. Mana batasnya? Batasnya adalah, nah ini ya. Jadi kan fungsi inverse awalnya seperti itu ya. Apa fungsi trigonometri awalnya seperti ini. Nah kita batasin. Oke, biar dia bisa menjadi fungsin adalah min x-nya lebih besar dari min lebih besar sama dengan min pi per 2. Min pi per 2 itu yang sebelah kiri atau negatif 90 sampai dengan atau kurang dari sampai kurang dari sama dengan 90. Jadi pi itu bilangan ini ya, bilangan eh, kalau misalkan dia derajat 180 derajat. Oke. Nah, lalu inverse-nya ini kan dari segi grafik nih. Inverse grafik kita cerminkan terhadap sumbu y sama dengan x saja seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk inverse-nya y sama dengan sin pangkat min aksen x, pangkat min aksen x atau baca inverse x, sin inverse x sama dengan atau juga istilahnya arcus sin x. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Oke, ada beberapa contoh soal di sini ya. Yang pertama inverse dari akar 2 per 2. Nah, jadi gini nih, untuk inverse itu biasanya kita mencari nilai derajatnya. Arcus sin setengah. Jadi berapakah nilai setengah? Berapakah nilai trigonometri sin yang kalau kita masukin derajatnya hasilnya setengah? Berarti kan sama, ini kan 30 derajat atau pi per sekian. Jadi, coba cek sendiri. Maka di sini arcus sin akar 2 per 2 maksudnya pertanyaan adalah berapa sih nilai derajatnya untuk nilai hasil sin itu akar 2 per 2. Akar 2 per 2 kalian ingat kembali. Jadi ini nanti kalian harus ingat kembali sudut istimewa ya. Nah, di sini sin yang nilainya setengah akar 2 itu derajatnya adalah 45. Oke. Maka arcus sin setengah akar 2 itu adalah jawabannya pi per 4. Langsung gini aja. Jadi kayak nggak usah dihitung-hitung, kalian yang penting hafal sudut istimewa, maka nanti kalian hafal derajat. Jadi seperti itu ya.
Terus di sini kita menurunkan fungsi inverse sinus. Masih ada berapa? Integral. Oke. Turunan fungsi inverse sinus. Ingat, Y sama dengan sin aksen. Sin min 1X itu maksudnya inverse sinus ya. Y sama dengan inverse sinus X. Jika X-nya itu merupakan sin Y. Y-nya adalah inverse dari sin X, maka X-nya adalah sama dengan sin Y. Lalu nilai X-nya lebih besar sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan negatif 1, dan Y-nya itu derajat ya, yaitu lebih besar sama dengan P per 2 atau 90, lebih kecil sama dengan P per 2 atau 90. Oke, kita lihat sini. Apabila kita fokuskan dulu. X kan sama dengan sin Y ya. Kita turunkan masing-masing ruas. Jadi yang kiri kita turunkan, kanan juga kita turunkan. Oke. Turunan dari X itu adalah dx per dy ya, atau x aksen per y aksen. Oke, di sini nih. Turunannya adalah gini kan ya. Dx per dy sama dengan turunan dari sini adalah cos y. Lalu, oke. Ini kedua ruas kembali kita jadikan dia 1/, atau bahasanya itu dibalik ya, antara penyebut dan pembilang dan penyebut. Tapi sebelum oke. Jadi ini kalau kita kalikan 1/, akan menjadi 1/, dx per dy sama dengan 1/, cos y. Nah, ini itu boleh kita tuliskan ulang menjadi seperti ini. dy per dx sama dengan 1/, cos y. Nah, oke. Dy per dx itu merupakan fungsi inverse ya. Jadi ternyata fungsi inverse itu turunannya, ini turunan fungsi inverse itu adalah 1/, cos y. Oke. Turunan dari fungsi inverse, nah jadi 1/, cos y. Nah, ini 1/, cos y ini. 1/, cos y. Ya. Cos y-nya lebih besar sama dengan 0 karena y-nya antara negatif P per 2 dan sampai P per 2. Sehingga cos y-nya adalah sama dengan akar 1 min sin kuadrat y sama dengan 1 min x kuadrat. Kenapa dapat seperti itu? Ini ya di samping. Dulu kita pernah bahas trigonometri. Kalau 1 itu sama dengan cos kuadrat x plus sin kuadrat x. Ya. Lalu di sini x-nya boleh kita ganti menjadi y. Jadi 1 sama dengan cos kuadrat y plus sin kuadrat y. Sin kuadrat y pindah ke kiri. Jadi ternyata cos kuadrat y itu boleh kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat y. Lalu kuadrat pindah ke kiri, jadi cos kuadrat y, kuadrat pindah ke kiri jadi akar ya. Kesimpulan adalah cos y itu boleh kita ganti menjadi 1 min sin kuadrat y. Oke, maka turunan dari 1/, cos y itu menjadi 1/, akar 1 min x kuadrat. Oke, ingat ya di sini ya. Kemudian kan sin x itu kan sama dengan sin y sama dengan x ya. Maka boleh kita ganti di sini jadi akar 1 min x kuadrat sama dengan cos y. Kesimpulannya adalah di sini.
bahwa turunan dari inverse sin X itu 1 per akar 1 min X kuadrat. Ini kata kunci yang harus kalian pegang. Sekarang kita coba nih. Contohnya adalah seperti ini. Ada sebuah fungsi inverse, inverse dari sin inverse dari X kuadrat min 1. Tentukanlah turunannya seperti apa. Oke. Tadi ingat ya kita pegang ya bahwa nah ini F aksen X. Turunan dari sin inverse X itu adalah 1 per 1 min X kuadrat. X-nya berapa di situ? X-nya adalah X kuadrat minus 1. Oke. Kalau misalkan, ini kan hanya X. Kalau misalkan sin aksen UX, maka menjadi 1 per akar 1 min X kuadrat kali U aksen. Jadi ini kita misalkan menjadi U ya. Oke, di sini nih. Turunan dari sin inverse UX itu adalah 1 per akar 1 min U kuadrat kali U aksen. U-nya kita kembalikan, kita misalkan tadi U-nya. U-nya adalah X kuadrat minus 1 di sini ya. U-nya adalah X kuadrat minus 1, maka U aksennya adalah 2X ya. Jadi 1 per akar 1 min X kuadrat min 1 kuadrat dikali dengan 2X. Kan awalnya yang ini ya, yang atas. Lalu kita kembalikan U aksennya adalah ini, U-nya adalah yang ini. Maka kita gabungkan hasilnya seperti ini. Boleh seperti ini atau nanti kalian hitung di situ ya. X kuadrat min 1 kuadrat menjadi seperti ini, kalian hitung-hitung lagi boleh. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Keduanya benar ya. Tapi yang lebih sederhana yang kedua, yang akhir. Simpel ya. Jadi kalau misalkan ada sin inverse X, turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat dikali dengan U aksen. Kalau itu UX. Jadi turunannya adalah turunan dari sin inverse UX itu 1 per akar 1 min U dikali dengan U aksen. Sekarang kita coba yang integral. Dari rumus sebelumnya, ya, kan turunan dari sin inverse UX gitu ya, itu kan 1 per akar 1 min U kali U aksen. Maka anti turunan ini itu sebenarnya kita kembalikan ya sama aja, anti turunan adalah yang ini. Atau anti turunan dari 1 min akar 1 min U kali U aksen itu sama dengan sin min 1 UX plus C. Jadi kita kembalikan lagi aja sebenarnya. Ya. Oke, nah ini kan ada, karena dia tak tentu maka nanti ada plusnya. Ini kita coba buktikan. Turunan dari Y aksen tadi kan dy per dx ini ya, 1 per akar 1 min x kuadrat. Dx-nya pindah ruas ke kanan. Jadi dy sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat dx. Lalu masing-masing ruas kita integralkan ya. Integral dy ini integral juga. Integral dy adalah y integral dari 1 per akar 1 min x kuadrat apa tadi? Nih kalian perhatikan. 1 per 1 min x per akar 1 min kuadrat adalah y aksen. Jadi kan di sini boleh kita tuliskan nih. Akar dy sama dengan akar y aksen. Di mana y sama dengan y-nya apa? Y-nya kita kembalikan tadi. Arcus sin x. Ataupun tulisannya adalah sin min 1 ux atau x ya sama aja plus c. Kita dikembalikan lagi aja ke fungsi inverse awal.
Ini kalian pegang nih. Kita coba sekarang integral dari 1 per akar 4 min X kuadrat. Nah, tadi kata kuncinya gini kan ya. Pokoknya kalau misalkan dia integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat, dx itu adalah sin min 1 X plus C atau X plus C. Itu ada angka depannya 1. Nah, kalau angka depannya seperti apa? Angka depannya yang lain seperti apa? Ini kan contohnya 4 ya, 4 min X kuadrat. Kita coba aja di sini. Jadi sedikit kita modifikasi ya. Oke. Di sini kita modifikasi jadi seperti ini. Bahwa bilangan 4 min X kuadrat itu sama aja bernilai menjadi 4 dalam kurung 1 min X kuadrat per 4. Ya. Maka kenapa di sini menjadi 1 min X kuadrat per 4. Jadi kan sama aja ya. Yang di dalam dalam lingkaran sama dengan di sini. Jadi nggak ada yang berubah, cuma dimodifikasi aja. Nah, lalu kita keluarkan nih. Akar 4 itu berapa? Setengah dia. Keluar. Di setengah kali 1 per akar 1 min X per 2 kuadrat. Ya, jadi gini ya. Ingat bahwasannya X kuadrat per 4 itu boleh kita tuliskan menjadi X per 2 kuadrat. Biar sama kayak yang atas ya, 1 min X kuadrat. Oke. Lalu kalau sudah bentuk seperti ini kita misalkan ya, yang X per 2 itu kan UX ya. Tadi kita perhatikan. Jadi U-nya misalkan U adalah X per 2, maka turunannya adalah DU per DX setengah. DU per DX adalah setengah. Ya kan ya. Adapun DU, DX-nya pindah ke kanan jadi setengah DX. Atau boleh juga DX sama dengan 2 DU. Oke, di sini ya. Nih, kalian langsung fokus ke sini. Ini dihapus, ini nggak ada harusnya. Ini untuk kosinus ya, ini dihapus. Oke, gini kan ya, dihapus ya. Ini jadi jangan salah fokus. Oke, lalu kita kembali ke sini langsung. Integral dari 1 per 4 min X kuadrat itu bentukan lainnya seperti ini kan ya. Setengah integral dari 2 per 1 min U kuadrat. Ini angka dalam kurung ya. Oke. Atau gini nih. Kan bingung kenapa muncul tiba-tiba 2. Ya kayak tadi gitu ya. Kita dapat permisalan ya. dx kita ganti menjadi 2 du kan ya. Dx kita ganti menjadi 2 du ya. Maka yang ini setengah dalam integral dari 1 per akar 1 min X per 2 kuadrat. Ingat dx kita ganti menjadi 2 du. Angka 2-nya keluar. Jadi 2 per 2 integral 1 per akar 1 min X per 2 kuadrat du. Atau X per 2 tadi kita ganti U dulu deh, biar konsisten. Oke, kan gini ya bentukannya ya. Jadi hasilnya kalau seperti ini, integralnya adalah apa tadi? Arcus sin X ya. Atau penulisannya sin minus 1 dari X plus C. Ini sin U ya, karena dia makanya U. Nah, sini kita dapat nih U-nya, kalian perhatikan U-nya. U-nya juga di sini nih. Ini ada U, ini ada U. Jadi U-nya ini diambil dari yang 1 min berapa. Itu kan U-nya X per 2. Maka nanti integralnya itu adalah yang ini.
sin pangkat min 1 X per 2 plus C. Simple ya. Jadi seperti itu. Kesimpulannya adalah ketika kalian mau mengembalikan ke persamaan umum kok depannya angka 4 atau angka berapapun, dimodif dulu ya. Yang penting adalah bentuknya nanti jadi 1 depannya nih. Dan X kuadratnya berapapun ya. Ini UX kuadrat. Yang penting yang saya stabilo kuning itu harus jadikan dia 1. Stepnya ada di atas. Contohnya kalau 4 kan diubah tuh ya. 4 min X kuadrat sama aja 4 dalam kurung 1 min X kuadrat per 4. Ya otak-atik dapat di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai untuk materi dari hari ini. Silakan, ada yang mau disampaikan?